Baik, kali ini diketahui ada 5 reaksi. Ada 5 reaksi di sini. Yang pertama adalah 2N2 plus 3O2 menjadi 2N2O3. Yang B, Zn tambah 2HCl menjadi ZnCl2 plus H2. Yang ketiga ada 2H2S plus SO2 menjadi 2H2O plus 3S. Kemudian yang D, ini ada 6ClO2 plus 3H2O menjadi 5HClO3 plus 2HCl. Yang kelima adalah Fe ditambah 2AgNO3 menjadi 2Ag plus FeNO3 2 kali. Yang ditanya adalah yang termasuk reaksi konproporsionasi. Jadi reaksi konproporsionasi itu apa sih gitu kan? Ini merupakan kebalikan dari reaksi disproporsionasi. Reaksi disproporsionasi itu apa? Biasa kita sebut dengan autoredox. Kalau autoredox, dia spesies reaktan itu menghasilkan mengalami reaksi oksidasi dan oksidasi sekaligus menghasilkan zat yang berbeda. Sedangkan untuk konproporsionasi, tulis ya. Jadi kalau konproporsionasi itu hasil Rx oksidasi dan reduksinya sama. Itu perbedaannya. Jadi kita lanjut aja ke mengidentifikasi masing-masing reaksinya. Yang pertama yang A. Yang A itu 2N2 tambah 3O2 menjadi 2N2O3. Untuk menentukan hasil biloxnya, kita kan kalau menentukan reaksi oksidasi atau reduksi kita harus tahu biloxnya. Untuk oksidasi artinya kenaikan bilox. Kalau reduksi, penurunan bilox. Nah, untuk bilox yang sudah kita ketahui adalah atom bebas. Atom bebas itu adalah atom yang sendirian, tidak ditemani oleh unsur yang lain, biloxnya sama dengan 0. Kemudian kalau misalkan O berikatan dengan unsur lain dalam satu zat, itu bisa saja O itu biloxnya minus 2. Sekarang N2 ini 0, kenapa? Karena atom bebas, O2 juga 0. Untuk hitungan N2O3, kita kan bisa menentukan nih, yang O-nya kita udah tahu, O-nya minus 2, N-nya berapa? Menentukan N2O3 sama dengan 0. Kenapa dia sama dengan 0? Karena si spesies atau zat N2O3 tidak bermuatan, sehingga asumsinya dia sama dengan 0. Masukkan biloxnya, terus pindahkan ruas. 2N sama dengan plus 6. Kita kan mau cari bilox 1N, berarti bagi 2, di sini juga bagi 2. Dapatnya plus 3. Oke, kita dapat N-nya plus 3. Terus kita cek perubahan bilox yang terjadi. Nah, N2 ke N2O3, 0 menjadi plus 3, berarti dia naik oksidasi. 0 ke min 2 dia turun reduksi. Nah, ini namanya reaksi konproporsionasi karena baik, kita lanjutkan. Berarti yang A ini termasuk reaksi konproporsionasi karena si N2 kan ini mengalami kenaikan oksidasi, O2 juga penurunan reduksi, menghasilkan zat yang sama. Jadi hasil oksidasi sama reduksinya sama. Jadi ini reaksi konproporsionasi. Sekarang yang kedua, yang B, itu Zn plus H2. Nah, ini kita lagi masukkan, berarti ini 0 plus 1 minus 1. Nah, untuk Cl, nilai bilox Cl itu ketika dia berikatan dengan yang lain, bisa saja dia menggunakan bilox minus 1.
Contohnya Zn Cl2 sama dengan 0, Zn minus 1 sama dengan 0, Zn minus 2 sama dengan 0, pindah ruas, Zn nya sama dengan plus 2 maksudnya. Jadi ini plus 2 minus 1, ini 0. Nah, untuk perubahan bilox yang terjadi, ini menjadi plus 2, kemudian H-nya, nah ini reaksi redoks tapi bukan konproporsionasi, karena dia hasil oksidasi dan reduksinya berbeda. Lanjut, yang C, itu ada 2H2S tambah SO2 menjadi 2H2O plus 3S. Nah, untuk ini kita hitung dulu, tulis 0 plus 1 minus 2 minus 2 plus 1. Sekarang kita hitung H2S nya. H2S sama dengan 0, H nya adalah 1 plus S sama dengan 0, 2 kali 1 tambah S sama dengan 0. Pindahkan ruasnya, minus 2, kita tulis minus 2. Untuk SO2 sama dengan 0. Seperti biasa kita masukkan angka minus 2 biloxnya. Plus 4. Terus S-nya 0. Di sini perubahan bilox yang terjadi adalah pada S min 2 ke 0 dan plus 4 ke 0. Kalau yang min 2 ke 0 berarti kan naik, dia oksidasi, plus 4 ke 0 dia turun, reduksi. Ini juga menghasilkan zat yang sama untuk oksidasi dan reduksi. Berarti ada 2 jawaban. Ini reaksi konproporsionasi. Kita lanjut, siapa tahu ada option yang lain yang sama juga. Lanjut yang D, 6ClO2 ditambah 3H2O menjadi 5HClO3 ditambah HCl. Nah, ini biloxnya seperti biasa. Kita tulis yang udah diketahui. Ada O minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 minus 1. Nah, kita hitung dulu untuk ClO2. Cl ditambah 2O sama dengan 0. 2 kali minus 2 sama dengan 0. Cl minus 4 sama dengan 0. Pindah ruas, jadinya Cl-nya plus 4. Lanjut untuk HClO3. HClO3 sama dengan 0. H tambah Cl tambah 3O. Bilox H itu adalah plus 1 karena dia golongan 1A. Lanjut, kedekatkan angka sama angka. Dapatnya jadinya seperti ini. Cl min 5 sama dengan 0, pindahkan ruas, jadinya plus 5. Oke, kita tulis plus 5. Perubahan bilox yang terjadi pada Cl yang ini kemudian seperti ini. Nah, ini namanya reaksi auto redox karena spesies reaktan, zat pada reaktan itu menghasilkan atau mengalami oksidasi dan reduksi secara sekaligus tapi menghasilkan zat yang berbeda. Disproporsionasi atau auto redox. Option yang terakhir adalah Fe ditambah 2AgNO3, 2Ag ditambah FeNO3 2 kali. Nah, ini perhatikan NO3 yang kiri, NO3 juga kanan. Jadi bilox N pada NO3 tidak akan berubah kecuali bentuknya berubah ke kanan. Misalnya di kiri NO3, di kanan jadinya N2 tambah O3. Itu berarti hasilnya akan berbeda. Ini 0. Nah, untuk NO3 sendiri itu biloxnya atau muatannya sama dengan minus 1. Untuk Ag itu plus 1. Dia perak. Plus 1 minus 1. Ini minus 1. Berarti nilai Fe nya
FeNO3 2 kali sama dengan 0. Fe ditambah 2, tambah 2NO3 sama dengan 0. 2 kali min 1, Fe min 2 sama dengan 0, baru pindah ruas. Jadinya nilai Fe nya sendiri adalah plus 2. Oke, kita tulis plus 2. Yang mengalami perubahan Bilox adalah Fe, kemudian Ag. Di sini dia termasuk reaksi redoks, tapi bukan auto redoks atau dikonproporsionasi. Jadi ada dua jawaban ya. Bisa kita simpulkan reaksi konproporsionasi terjadi pada yang pertama, yang A, 2N2 ditambah 3O2 menjadi 2N2O3. Yang kedua adalah C, ini A, H2S ditambah SO2, 2H2O tambah 3S. Jadi ada dua jawaban, A dan C.